Nah, materi kita selanjutnya adalah tentang pembiasan cahaya pada kaca plano paralel. Nah, plano kemarin kita sepakati itu adalah datar. Nah, sebelum kita ke pembiasan kaca plano paralel, maka kita harus tahu apa itu kaca plano paralel. Nah, seperti yang kita tulis di sini, bahwa dikatakan kaca plano paralel itu yang pertama adalah keping kaca 3 dimensi, di mana memiliki sisi-sisi yang sejajar. Berarti sisi yang sejajar yang dimaksud adalah ini dengan ini sejajar, kiri dan kanan ini juga sejajar, gitu. 3 dimensi maksudnya apa? Dia memiliki volume, gitu. Nah, kemudian apa dikatakan di sini? 6 sisinya rata. Lah, di sini ada 4, di sini 6. Apa maksudnya kan gitu? Nah, 6 sisi yang rata, kan tadi kita katakan 3 dimensi. Berarti ada sisi depan, ada sisi belakang, ada sisi kiri, kanan ini dan ada sisi kiri. Kemudian ada sisi apa lagi? Ada sisi bawah dan ada sisi atas. Dan itu semua harus, yang berhadapan itu harus sejajar. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu adalah 6 sisi rata yang dimaksud oleh kaca plano paralel. Kemudian apalagi? Dia katanya seperti batu bata atau mirip seperti kotak korek api. Bisa dibayangkan ya? Oke, nah yang jelas katanya juga bahwa pembiasan pada plano paralel. Kaca plano paralel itu memiliki ketebalan kaca yang biasa disimbolkan di fisika dengan huruf B. Ini dia. Berarti kalau pada gambar saya ini, tebal kaca itu kita simbolkan dengan D. Nah, apa tujuan kita mempelajari ini adalah untuk menghitung berapa besar pergeseran sinar pada kaca plano paralel. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih ya, ketika udara nanti masuk ke dalam kaca, maka akan terjadi 2 kali pembiasan. Pembiasan pertama ketika udara masuk masuk ke dalam kaca. Pembiasan kedua ketika dari kaca keluar ke udara. Berarti 2 kali pembiasan. Oke, berarti kalau seperti itu kita gambarkan dulu ya. Kita kasih gambar, ada katanya nih, sinar datang. Oke, sinar datang berarti ini kita simbolkan dengan SD yang pertama. Sinar datang yang pertama. Sinar datangnya dari mana? Dari udara masuk ke dalam kaca. Kemudian, kalau ada sinar datang berarti ada garis normal. Kemarin apa garis normal? Garis yang tegak lurus terhadap bidang. Berarti garis normalnya adalah ini, lihat ya. Garis normal, berarti garis normal. Oke, saya gambarkan lurus. Kita buat ke bawah panjang ya. Ini garis normal. Berarti ini kita sepakati normal yang pertama. Berarti kalau ada sinar datang, ada garis normal, berarti ini ada I. I ini apa? Sudut datang. Karena ini pertama sekali, maka saya kasih I1 gitu. Kemudian apa namanya? Ketika udara dari medium yang renggang masuk ke dalam kaca yang memiliki medium yang rapat, maka sinar akan dibelokkan mendekati garis normal. Berarti kalau mendekati, kita sepakati ke kiri. Menjauhi berarti ke kanan. Oke, berarti gambarnya jadi gimana nih ya? Berarti ada sinar datang mendekati garis normal. Ini tadi ya. Berarti mendekati garis normal kira-kira seperti ini. Maka inilah yang kita katakan dengan istilah sinar bias yang pertama. Oke, berarti ada sudut datang, maka ada juga sudut bias. Sudut biasnya itu kita simbolkan dengan R1. Gitu. Oke, paham ya? Nah, kemudian sinar bias ini yang pertama tadi akan menjadi sinar datang untuk pembiasan yang kedua. Berarti kalau ini sinar bias yang pertama, bisa kukatakan ini sama dengan sinar datang yang kedua. Nah, berarti kalau ada sinar datang yang kedua, berarti tetap kita gambarkan lagi garis normal. Garis normalnya adalah garis yang tegak lurus terhadap bidangnya. Oke, inilah kita katakan garis normal yang kedua. Berarti kalau seperti itu ada dong yang namanya sudut datang yang kedua. Berarti inilah yang kita sepakati dengan I2. Tadi ini sekarang sudah di kaca ini ya, kita sudah berbicara pembiasan yang kedua. Berarti sinar ini datang dari medium yang rapat ke medium yang renggang. Berarti sinar akan dibelokkan gimana? Menjauhi garis normal. Berarti menjauhi ke kanan.
Inilah yang kita sepakati dengan sudut bias yang kedua, R2. Sampai sini paham? Nah, sekarang tujuan kita tarik perpanjangan garis dari sinar datang yang pertama. Kemudian tarik perpanjangan garis dari sinar datang yang sinar bias yang kedua. Berarti ini kita katakan di sini adalah sinar bias yang kedua. Oke, kita tarik perpanjangannya ya. Kalau saya tarik perpanjangan nih, berarti tarik perpanjangan. Oke, ini juga tarik perpanjangan. Berarti kita buat ini perpanjangannya seperti ini kira-kira. Oke, sepertinya terlihat dia kalau sisinya ini adalah masing-masing sejajar ya. Berarti perpanjangan, berarti garis dari ini ke sini atau boleh ini ke sini, kita simbolkan itu dengan T. T itu apa? T itu adalah pergeseran sinar plan paralel. Ini T. Oke, pergeseran sinar plan paralel. Nah, sekarang tujuan kita adalah kita kasih dulu nih simbol-simbolnya. Kita kasih simbolnya, ini kita buat adalah A, oke. Ini kita buat adalah B, kita buat lagi ini adalah C, kita buat ini adalah D. Kemudian mana? Ini kita buat E, dan ini adalah F. Oke, berarti sudah ada punya nama, berarti akan memudahkan kita nanti untuk menurunkan rumusnya. Oke, kita berbicara pembiasan yang pertama dulu nih. Berarti pembiasan yang pertama. Pembiasan pertama. Nah, berarti gimana ini caranya? Kita buat tadi dari mana? Dari udara ke kaca. Oke, berdasarkan hukum Snellius, apa dikatakan? Bahwa N1, oke, N1 indeks bias pertama sin I1 sudut datang yang pertama itu sama dengan N2 sin R1. R1 adalah sudut bias yang pertama. Oke, kita kasih ketentuan dulu nih bahwa N1 itu kita namakan adalah mediumnya udara, dan N2 itu kita kasih mediumnya adalah kaca. Kaca apa? Kaca plan paralel. Oke. Nah, kalau seperti ini kita buat persamaan ya. Berarti secara matematika N1 per N2 sama dengan apa di sini? Berarti sin R1 bagi sin I1 gitu. Berarti kalau saya balikan berarti menjadi apa? N2 per N1 sama dengan sin I1 per sin R1. Oke, kita kasih kotak dulu ini. Berarti kotak, berarti nanti dia masih kita hubungkan dengan persamaan yang lain. Oke, ini kita kasih bintang 1 ya. Oke, nah sudah terjadi pembiasan pertama. Kita sekarang berbicara pembiasan yang kedua. Oke, pembiasan kedua. Pembiasan kedua, berarti ini dari mana? Dari kaca ke udara. Berarti ini pembiasannya adalah pembiasan yang kedua. Berarti sinar datang dari kaca keluar ke udara seperti itu. Nah, kembali lagi masuk ke persamaan hukum Snellius. Dikatakan apa? Bahwa tadi yang tidak, berarti kita sekarang sudah dari kaca tadi N2. Berarti N2 sin. Berarti sudut datangnya apa? I2. Berarti sin I2 sama dengan. Berarti apa? Dia kembali ke udara nih. Berarti N1 sin R2 konsisten. I1 R1, I2 R2. Oke, ganti lagi persamaannya. Berarti kita matematikakan N2 per N1 sama dengan. Berarti sama dengan apa di sini? Sin R2 per sin I2. Oke. Berarti kita kasih kotak lagi. Kita kasih bintang keberapa nih? Berarti bintang yang kedua. Oke. Nah, sekarang lihat persamaan di bintang 1 N2 per N1 luas kirinya. Persamaan
bintang 2 berarti tetap N2 per N1. Berarti sama dong ruas kirinya. Berarti kalau sama, kita lakukan substitusi atau eliminasi. Nah, berarti kalau seperti itu, kita buat apa di sini? Nah, berarti N2 kita samakan ya, bintang 1, bintang 2. Berarti apa di sini? Sama-sama N2 per N1 ya. Berarti kita buat persamaannya jadi sin I1 per sin R1 sama dengan, ambil persamaan ruas kanannya, berarti sin R2 per sin I2. Oke, berarti kalau seperti itu, lihat dulu ya. Nah, ada di sini I2 ya, berarti ini I2, itu kita katakan sama dengan siapa? Sama dengan R1. Kenapa? Orang matematika bilang sudut yang berseberangan sama besar. R1 dengan I2 berseberangan, berarti sudutnya sama besar. Oke, kita buat keterangan. Karena, berarti karena I2 sama dengan R1. Kenapa tadi? Karena berseberangan. Sudut yang berseberangan sama besar. Oke, berarti di sini jadi apa? Berarti gantikan nanti ya, ada I2 ini kita ganti jadi R1. Kembali ke laptop. Bahwa sin I1 per sin R1 sama dengan, berarti sama dengan apa? Sin R2 per sin I2-nya kita ganti jadi R1. Berarti sin R1. Perhatikan ruas kanan dan kiri. Ada nggak yang kiamat di soal? Ada dong. Berarti yang kiamatnya di mana? Di penyebut. Ruas kiri kiamat. Ruas kanan apalagi, gitu kan? Nah, maka yang tersisa adalah sin I1 itu sama dengan sin R2. Berarti kalau seperti itu, sin, ruas kanan dan kiri sama-sama punya sin, juga kita musnahkan, musnah. Maka yang tersisa apa? Bahwa I1 itu sama dengan R2. Sudut datar yang pertama sama dengan sudut bias yang kedua. Dari sinilah kita buktikan bahwa apa? Sisi-sisinya, sisi siapa? CD akan sejajar dengan AB. Berdasarkan ketentuan ini, maka bisa kita tentukan AB udah sejajar dengan CD. Kenapa? Terbukti dari persamaan hukum Snellius. Ini dia, terbukti, reality, kan gitu. Oke, next. Kita belum sampai ke sifat akhirnya. Tujuan kita tadi kembali ke laptop, apa tadi? Menghitung pergeseran sinar kaca pelan paralel. Oke, berarti ini tujuan kita adalah pergeseran sinar. Pergeseran sinar. Oke, inilah tujuan kita dan inilah yang mau kita tunggu-tunggu. Sekarang langkah kita adalah perhatikan. Apa yang kita perhatikan? Oh, tunggu dulu ya. Lambang dari pergeseran sinar ini kita simbolkan dengan T kecil. Biasanya kalau T itu di fisika bisa waktu gitu ya, time. Ini kita buat jadi pergeseran sinar. Oke, perhatikan segitiga. Segitiga apa? B, C, dan E. B, C, dan E. Berarti apa di sini? Perhatikan segitiga B, C, E. Berarti apa dikatakan? Oke, mainkan persamaan trigonometri di matematika. Sin cos tan, sin demi, cos sami, tan desa. Apa maksudnya? Sin berarti itu adalah depan per miring, demi. Cos sami, samping per miring. Tan desa berarti apa? Depan per samping. Kita mau mainkan apa di sini? Kita mainkan sinnya ya. Berarti sin. Sin yang mana ini kita pakai? Inilah saya kasih simbolnya adalah B beta. Berarti di sini sin beta sama dengan demi, depan per miring. Si beta ini depannya adalah ini dan itu namanya CE. Oke, berarti di sini CE per miring. Miringnya mana ini? Dari sini ke sini berarti CB atau BC. Berarti kita buat BC. Oke, lagi. Berarti sin beta, sin
beta. Berarti beta itu sebenarnya berasal dari ini, sudut yang ini. Dan ini dengan ini adalah sudut yang bertolak belakang. Berarti sudut bertolak belakang sama besar. Berarti beta ini bisa kita buat jadi apa? I1 kurang R1. Oke, sama dengan CE. CE berarti itu kita simbolkan tadi dengan huruf T. Berarti CE-nya itu adalah T per BC. Itu dia. Berarti kalau saya mengambil BC, BC-nya apa? BC sama dengan T per apa? Sin I1 kurang R1. I1 kurang R1. Oke, kita kasih kotak dulu ya. Berarti kotak ini masih kita butuhkan untuk persamaan berikutnya. Oke. Next, perhatikan apa lagi? Ini tadi sudah kita perhatikan BCE, berarti kita sekarang perhatikan segitiga yang mana yang belum terpakai. Lihat ya, BCF. BCF, berarti perhatikan segitiga BCF. Sekarang saya tidak memakai lagi persamaan sin, saya pakai persamaan cos. Loh, kok ganti-ganti, nggak konsisten kan gitu. Nah, kenapa persamaan cos? Cos itu tadi apa? Sami, samping per miring. Aku harus menghubungkannya dia, ada nggak hubungan pergeseran nanti ke tebalnya kaca tersebut gitu. Berarti jadi apa di sini? Kita pakai cos ya. Berarti cos siapa? Kita pakai cos R1. Berarti sami, samping per miring. Si R1 ini sampingnya si BF. Miringnya siapa? Tetap BC. Berarti di sini adalah BF per BC. Oke, mudah ya? Oke, lagi. Berarti di sini cos R1 sama dengan BF. Mana BF di sini? B ke F. Kita lambangkan tadi dengan D. Berarti D per BC. Oke. Berarti kalau BC gimana? Bersama-sama BC ya. Berarti BC di sini adalah D per cos R1. Oke, kita kasih kotak di biru. Berarti masih kita butuhkan. Oke, lagi. Sedikit lagi ya, hampir 12. Oke, sama-sama BC ya, BC. Kita kasih lagi, ini persamaan bintang 1. Ini kita kasih bintang 2, banyak kali bintang ya. Oke, persamaan bintang 1 dan 2 kita substitusi. Bintang 1 dengan bintang 2. Berarti ruas kirinya sama-sama BC. Berarti kalau sama-sama BC nih, berarti ambil ruas kanan ya. Ruas kanannya apa? T per sin I1 kurang R1 sama dengan apa ruas kanannya di sini? D ya. Berarti D per cos R1. Tujuan saya tadi apa? Mencari besar nilai T. Kali silang dong. Berarti apa? T sama dengan D kali sin. Berarti D sin I1 kurang R1 per, dia tetap, berarti apa? Cos R1. Inilah persamaan yang kita tunggu-tunggu. Oke, ini adalah persamaan pergeseran sinar paralel. Sekarang kita kasih keterangan bahwa T itu tadi apa? Pergeseran sinar. Kemudian apa lagi? Kemudian sini D itu adalah ketebalan kaca. Tebalan kaca. Kemudian apa lagi yang perlu kita buat? I. Berarti I1 adalah sudut datang yang pertama. Sudut datang pertama itu dari mana? Dari udara ke kaca. Kemudian ada apa lagi? Ada R1 ya. Berarti R1 adalah sudut bias pertama. Bias pertama dari mana? Tetap dari udara ke kaca. Oke, ingat ya. Pada pembiasan kuan paralel terjadi 2 kali. Tadi dari mana? Dari udara ke kaca. Yang kedua dari mana? Dari kaca ke udara. Inilah rumus yang sudah kita tunggu-tunggu itu. Dan inilah persamaannya. Bahwa tadi apa? T sama dengan D sin I1 kurang R1 per cos R1.
Oke, saya rasa sekianlah tentang pembiasan cahaya pada pan paralel. Next time kita masih ada materi selanjutnya. Tetap tunggu channel saya dan tetap bergabung dan tonton videonya sampai akhir.